ya itu harus ada di dalam penelitian. Nah, kita coba bedah satu-satu. Ini Bapak Ibu boleh praktikkan langsung ketika misalnya situasi sekarang bisa langsung mengetik atau bisa menulis coret-coret, itu bisa dipraktikkan langsung supaya nanti memudahkan untuk bagaimana Bapak Ibu dalam sepekan ke depan itu setidaknya sudah bisa membuat latar belakang. Nah, di latar belakang ini juga karena misalnya tadi ada kesenjangan antara kondisi ideal, ya kondisi ideal termasuk di dalamnya itu ya mungkin kita bisa ambil di dalam suatu kebijakan, regulasi-regulasi dan sebagainya, ya standar-standar misalnya di dalam SPMI, ya itu kita bisa standar-standar kurikulum dan sebagainya. Nah, bagaimana kondisi kita misalnya melihat dari guru itu bisa kita lakukan hal itu. Nah, olehnya itu, Bapak Ibu coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini tadi di dalam poin pertamanya ya, kondisi idealnya. Nah, kita lihat bahwa kondisi ideal di dalam kelas pembelajaran yang diharapkan oleh guru. Nah, di sini coba kita cermati, ya ini hanya contoh simpel saja, ya, bahwa misalnya di dalam pembelajaran matematika, ya ini hanya contoh Bapak Ibu, ini hanya contoh, ya. Jadi ini hanya contoh. Jadi di dalam pembelajaran matematika mungkin Bapak Ibu ya ada pada IPA misalnya, biologi dan sebagainya, IPS dan sebagainya. Ya ini bisa kita jadikan sebagai embrio saja, ya stimulus dari penulisan karya tulisan kita. Nah, selanjutnya ketika melihat dari kondisi ya, kondisi yang ideal di dalam kelas, misalnya saya mengatakan, ya Bapak Ibu sekalian, misalnya mengatakan bahwa ya kalau belajar matematika, pemahaman terhadap konsep-konsep, ya pemahaman terhadap konsep-konsep esensial itu sangat penting. Ya, karena kenapa? Itu adalah ketika belajar matematika, konsep-konsep penting itu yang misalnya ya, ini yang paling dasar misalnya penjumlahan, pengurangan, 1+1 sama dengan 2, itu konsep-konsep sangat penting misalnya. Atau lebih meningkat lagi misalnya masuk pada jenis-jenis ada bilangan desimal, ada misalnya yang genap, ada yang ganjil, ya atau lebih kepada yang lebih rumit lagi. Nah, itu semua adalah konsep-konsep esensial yang harus mungkin kita katakan bahwa itu sangat penting. Ya. Kemudian kedua, ya langkah keduanya kita lihat bahwa konsep-konsep tersebut itu harus terekam pada memori yang lama. Misalnya dalam kelas ya, dalam satu siswa atau dalam satu kelas, bahwa ketika kita sudah memberikan pelajaran tentang misalnya dalam matematika tadi 2+2 atau 2x2 sama dengan 4, maka yang kita harapkan ini adalah dia terekam lama gitu. Dia tidak lupa misalnya meskipun dia sudah berpindah kelas dan sebagainya. Nah, ketiga ya dalam kondisi ideal ini ya menjadikan dasar pikir pada tingkatan selanjutnya, dalam artian setelah dia pahami konsep penting perkalian, perjumlahan dan semua rumus-rumus dalam matematika, dia rekam di dalam otaknya, itu ya. Kita maunya seperti itu, ini kita kembalikan kepada idealnya. Kemudian dijadikan dasar pikir ya dalam tingkatan selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu mengajar di kelas 1 ya atau mengajar di kelas 2. Biasanya di kelas 1 ya, dia sudah pelajari, seharusnya di kelas 2 dia sudah lanjutkan, namun ketika dia tidak terekam secara lama, ya maka itu kan juga jadi masalah, gitu. Harus mengulangi lagi dan sebagainya. Nah, ketika sampai di tahap ketiga ini, dasar pikir pada tingkatan selanjutnya, dia bisa pakai ya, perkalian, penjumlahan, dan sebagainya, dia bisa pakai ke sana. Nah, inilah idealnya itu supaya dia memudahkan untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal atau TKKM-nya. Nah, itu di dalam kondisi idealnya, Bapak Ibu sekalian. Nah,
Sehingga Bapak Ibu harus tulis ini semua dalam kondisi ideal ini itu ya setidaknya dalam satu paragraf gitu. Ya, dalam satu paragraf ya. Jadi apa kondisi idealnya bisa kemudian ditulis dalam satu paragraf. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini di poin 2-nya tadi ya. Ini kondisi ya saat ini yang sedang terjadi di dalam kelas pembelajaran. Apa faktanya Bu sekarang ini? Gitu ya. Ini kita masih misalnya tadi pada pembelajaran matematika kita misalnya analogikan di dalam kelas X ya, XY ya gitu. Nah, ternyata faktanya apa yang tadi kita inginkan di dalam konsep di dalam idealnya yang kita inginkan itu ternyata pada faktanya itu ya ternyata pemahaman terhadap konsep-konsep esensial matematika ya dalam pembahasan bilangan desimal misalnya itu sangat rendah. Nah, ini kita bisa lihat oh ternyata misalnya di dalam bahasa Inggris ya sudah diberikan beberapa kali misalnya untuk cara menghafal vocabulary menambah ya kosakatanya. Ternyata ditanya di dalam kelas ya tidak bertambah-tambah gitu, bahkan berkurang, lupa gitu. Nah, ini berarti ada masalah nih. Ada masalah yang harus diselesaikan, dituntaskan supaya tidak mengancam tadi ya. Mengancam kepada ya tidak tercapainya suatu standar di dalam kelulusan atau menurunnya ya penilaian terhadap suatu sekolah dan sebagainya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah lihat semua yang ada di dalam fakta yang terjadi pada saat ini itu juga harus dituliskan semua. Ya, misalnya jumlah peserta didik yang mengetahui bilangan desimal itu kurang dari 60%, ya, dan seterusnya, ya. Misalnya ya susahnya bilangan desimal diketahui oleh siswa karena ya, ada kemungkinan fasilitasnya atau ada kemungkinan pembelajarannya atau kita lihat apa semua menjadi kondisi saat ini sehingga menurun dari seharusnya atau tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, pada paragraf ketiga, Bapak Ibu bisa nanti menuliskan setelah fakta dari pertama, kedua, ya dituliskan tadi. Maka pada paragraf ketiga kita menuliskan ya ada kesenjangan antara poin 1 yang seharusnya dan poin 2. Ya, misalnya tadi harus menghafal misalnya ternyata dia tidak hafal. Berarti di sini kita harus menulis, kita harus tuliskan kenapa misalnya dia tidak bisa menghafal. Nah, misalnya kita kembalikan di dalam matematika. Kita mengatakan bilangan pada matematika itu banyak varian sehingga susah dipahami. Ini deteksi kita. Misalnya dalam bahasa Inggris menghafal bahasa Inggris, ya kita mengatakan bahwa ya susahnya menghafal bahasa Inggris karena mungkin tidak serius atau susahnya misalnya kamus atau apa problematikanya lah yang ada di dalam sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwa oh ternyata ini menjadi permasalahannya sehingga poin 1 itu tidak terpenuhi sehingga muncul poin kedua. Nah, kita narasikan di dalam paragraf ketiga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di paragraf keempat ya urgensi masalah jika tidak diselesaikan. Nah, tadi kita ketahui bersama bahwa ketika misalnya dalam bahasa Inggris atau matematika ya atau pelajaran apapun itu ketika tidak sesuai idealnya ya masalah yang kita kemudian temukan itu justru menambah rumit permasalahan dalam pembelajaran. Misalnya kalau bahasa Inggris tidak menghafal, otomatis kan dia tidak bisa berbahasa Inggris nantinya. Ya, sehingga ini akan berdampak buruk pada lulusan siswa sekolah. Gitu.
kedua ini pasti akan berdampak tidak tercapainya kurikulum. Ya, mungkin di dalam standar ya juga standar kompetensi lulusan. Mungkin di dalam standar kompetensi lulusan ada sekolah mengatakan bahwa akan lancar berbahasa asing, bahasa Inggris. Ya, kalau misalnya ini tidak dilakukan, ya, misalnya tidak ada tindakan untuk dia kembali ke idealnya dengan suatu penelitian yang Bapak Ibu nanti akan tuliskan, maka akan berdampak pada masalah-masalah keberlanjutan dari sekolah atau kelas Bapak Ibu yang mungkin diajar pada saat ini. Nah, inilah tadi dijelaskan Pak Firman tadi bahwa ini pasti ada tujuannya. Kenapa penting ini dilakukan tindakan kelas. Nah, Bapak Ibu ya mungkin di profesi guru ini harus memang ditanamkan gitu ya. Supaya bisa menulis. Ini akan berdampak untuk kemajuan pendidikan. Baik di lingkup sekolah, ya begitu pula secara meluas. Nah, terakhir Bapak Ibu, ya alternatif atau solusinya, ya alternatif atau kita carikan bagaimana nanti solusinya, gitu ya. Karena dalam penelitian itu, ya kita harus setidaknya mencari sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi. Kita kembalikan bahwa bagaimana sebenarnya supaya kembali ya menjadi ideal atau kita temukan solusi untuk mengembalikan yang idealnya. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti bisa mengutip beberapa solusi atau alternatif. Bapak Ibu bisa nanti menggunakan metode-metode pembelajaran. Ya, metode-metode pembelajaran misalnya nanti ketika menghafal contoh ya. Ya, ketika menghafal itu mungkin kesusahan dalam siswa itu dalam menghafal sehingga Bapak Ibu menemukan suatu jalan keluar bagi mereka, ya, suatu jalan keluar supaya tidak berkelanjutan ini, dia tidak bisa menghafal sama sekali dan sebagainya. Nah, itulah gunanya Bapak Ibu nanti harus menemukan itu alternatif atau solusi. Nah, contoh ya, kita misalnya mengangkat nanti di dalam tulisan kita mau misalnya mengambil teorinya siapa untuk dijadikan sebagai solusi. Ya, setidaknya seperti itu. Nah, sehingga saya meminjam misalnya ya, melaksanakan pembelajaran ya, ini dari Springer ya, mengatakan bahwa ketika mau ya dalam merekam di dalam otak kita itu setidaknya kita melakukan ya 7 langkah ini gitu ya. Memory cycle namanya. Pembelajaran memory cycle. Ini dari Springer. Ya. Yang pertama dia katakan bahwa setidaknya ya kalau misalnya kita mau menghafal atau merekam terekam dalam memori kita itu ya kita harus reach gitu ya, atau kita lebih kepada mencapai dari apa yang kita hafalkan nanti. Jadi kita terulang-ulang ya, tercapailah apa yang terekam di dalam otak kita ya. Kemudian setelah kita lakukan ketujuh ini hanya contoh Bu ya, kita persingkat saja. Mungkin ada nanti teori yang lain ya, teori yang lain cara remembering ya, mengingat misalnya dia record misalnya atau memberikan kode, misalnya setiap sesuatu diberikan kode, misalnya pintu diberikan kode langsung dan sebagainya. Metode-metode apapun itu, ini hanya contoh Bu ya dari Springer Bapak Ibu. Nanti itu bisa kita jadikan bahwa oh ini saya mau jadikan alternatif. Nah, setelah di dalam latar belakang ini selesai kita tulis dalam 5 paragraf, jadi di latar belakang itu Bapak Ibu ya setidaknya 5 paragraf itu sudah banyak untuk mencakup hal-hal yang tadi, sehingga
saya kira untuk membuat latar belakang itu sangat mudah, ya, itu sangat mudah. Tinggal bagaimana supaya apa yang kita mungkin sharingkan atau apa yang kita diskusikan hari ini itu mulai sekarang dipraktikkan. Ya, saya ulangi tadi, ya kita berangkat mulai dari ya, kelima hal ini, ya, kondisi idealnya, kemudian kondisi saat ini, kemudian kita tuliskan kesenjangan, kemudian prediksi kita ketika misalnya kita tidak lakukan suatu tindakan, ya, dalam hal ini maka pasti akan memberikan reputasi buruk atau dampak-dampak negatif terhadap mungkin kelas atau sekolah, ya, gitu, dalam dunia pendidikan. Nah, kita mencarikan solusi. Ya, dalam solusi ini kita bisa berupa tindakan atau action yang mungkin bisa berdasar kepada referensi atau temuan-temuan sebelumnya yang kita ingin terapkan. Saya kira sebagai pengantar dari saya, mungkin seperti itu, Ibu Moderator. Ya, Ibu Moderator, mungkin kalau ada yang bertanya bisa, ya, kita mencoba untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih untuk yang sudah memaparkan materi sebagai pendahuluan atau pengantar pada workshop hari ini. Silakan untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemaparan tadi yang telah dipaparkan baik itu oleh Bapak Firman maupun Bapak Sudirman. Di sini sangat menarik sekali ya, di mana ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, terlebih dahulu kita harus melihat bagaimana keadaan pada saat itu, di mana ketika permasalahan itu muncul dan dikaitkan juga ketika kita memprosesnya dalam latar belakang itu sangat diperhatikan juga. Jadi barangkali ada beberapa di antara Bapak Ibu yang sudah menyiapkan artikelnya ataupun sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Silahkan kami berikan kesempatan 3 atau 2 orang untuk bertanya, silahkan. Nanti mungkin apabila ada yang ingin menanyakan lagi, silahkan. Gitu. Pak Ahmad Mas Duki mungkin yang menyalakan mic. Oke. Ya, silakan Pak. Yang saya tanyakan adalah ukuran ini, Mbak. Ukuran yang namanya karya ilmiah ya. Tadi dikatakan bahwa untuk PTK itu sah-sah saja judul itu sama. Tetapi mungkin antara subjek dan objek beda. Apakah ada dalam PTK itu ukuran plagiat? Bisa saja mungkin hanya merubah subjek atau mungkin angka-angkanya. Itu apakah tetap sah, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya Pak, bagaimana tingkat plagiarisme apabila dilihat dari konteks judulnya itu ya. Mungkin ada perbedaan dari subjek atau predikatnya. Ya, silakan Pak Firman ataupun Pak Sudirman yang akan menjawab. Ya, Pak Ahmad Mas Duki. Bagus sekali ya terkait ini. Memang belum kita bahas soal plagiarisme, tapi ini sangat penting sekali untuk menjelaskan kembali. Tadi memang sengaja karena saya misalnya pernah membimbing mahasiswa. Jadi anak bimbingan saya itu kebetulan mengangkat judul yang persis sama atau hampir sama, jadi 90% itu sama. Terus saya biarkan dulu untuk dia menulis latar belakang masalahnya dan lain sebagainya. Ternyata di latar belakangnya itu sangat jauh berbeda yang dia mau temukan. Dia mau bukan cuma tempatnya saja yang berbeda.
bukan cuma kan kalau tempatnya saja yang berbeda, waktunya berbeda, itu bisa nanti kena plagiat. Ini baru-baru ini, Pak. Tadi saya sampaikan, saya ada satu kelas yang memang khusus untuk menulis jurnal. Jadi ujungnya satu semester itu di kampus saya suruh mereka membuat proyek kecil di desa untuk sama-sama kita tulis bareng. Nah, pas akhir-akhir saya uji plagias. Uji plagiasnya menggunakan Turnitin, aplikasi Turnitin. Ini kan paling dipercaya ya. Di jurnal-jurnal internasional juga sama. Pas saya cek, itu tingkat plagiarismenya tinggi, sekitar 38. Padahal batas minimal untuk ke jurnal-jurnal nasional dan internasional itu ada yang di bawah 10 batas toleransinya, di bawah 20 batas toleransinya. Nah, saya mau jelaskan bahwa kalaulah judul itu sama, tapi apa yang dibahas di dalamnya itu, kan ini kan nanti belum lagi paradigma positivisme, misalnya kuantitatif, kualitatif, kan juga berpengaruh. Makanya saya sarankan nanti, kalau misalnya judulnya sama, tetapkan nanti ujung karya itu, utamanya kalau yang banyak gagal misalnya dalam pengajuan dan lain sebagainya, karena hal lain itu banyak juga jasa seperti itu. Tapi saya membayangkan bahwa inilah saat saya kita coba bantu uji plagiarismenya supaya ketahuan tulisan Bapak Ibu itu berapa persen yang kira-kira tidak mengutip dari yang lain. Kadang juga kita begini, Pak, kita percaya bahwa tulisan kita itu kita tulis sendiri. Jadi kita nggak copy paste, tapi ternyata kedetek itu merah di sana itu dianggap plagiasi. Apakah nama sekolahnya sama, apakah daftar pustakanya sama, idenya sama. Tapi nanti ada trik sendiri untuk kita coba pelajari, parafrase misalnya salah satunya. Tapi kalau data secara utuh terus 50%, 40% kesamaan, nah itu yang agak parah. Ini ya. Saya pernah gini, Pak. Tulisan saya sendiri itu didetek 92% plagiarisme. Saya tulis sendiri, saya submit ke jurnal internasional, ternyata saya dikirimin, ini tulisan ini di reject. Oh, pokoknya kejam lah editornya. Ini banyak. Ini tulisan ini sudah kedetek di jurnal ini. Saya cek ternyata tulisan yang lama saya sudah withdraw, saya sudah tarik dari jurnal internasional tersebut. Ternyata itu nggak di-delete di sana, di dokumen sana. Di tempat jurnal tersebut saya submit, belum dipublish, tapi itu masuk di dalam satu arsip atau apa, saya nggak tahu, itu dikatakan tulisan saya itu plagiasi, meskipun itu tulisan saya sendiri. Nah, ini memang hal-hal nanti mungkin sesi khusus sendiri soal plagiasi, ini kan panjang ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa tidak apa-apa Ibu, Bapak menulis judul yang hampir sama atau sama, tapi isinya nanti akan sangat berbeda. Karena saya yakin permasalahannya pasti berbeda. Di sekolah satu dengan sekolah lain pasti ada urgensi, tadi sudah disampaikan Pak Sudirman bahwa ada persoalan-persoalan urgensi yang ideal di sekolah tertentu, tapi tidak masalah di sekolah tertentu. Misalnya ada sekolah-sekolah tertentu mempunyai masalah yang sangat urgen di bidang tertentu, tapi di sekolah lain tidak. Nah ini kan persoalan kenapa? Saya malah membayangkan begini Pak, nanti di ujungnya ini kalau kita sama-sama menulis, kan rata-rata yang ngambil PTS juga menulis artikel, bisa saja ada 2-3 penelitian, kita bisa penelitian bersama, misalnya guru di Aceh atau di Papua, bisa saja kita nanti gara-gara kita forum seperti ini, kita sama-sama submit bersama. Jadi di artikel itu kan boleh lebih dari satu penulis. Nah, kalau misalnya dianggap tulisannya nggak konsisten, tapi itu nanti. Maksudnya gini kan dari awal kita baru menulis latar belakang. Intinya saya tadi sengaja menyampaikan memang bahwa soal plagiarisme itu kalau judulnya toh pasti kedetek, tapi itu nggak signifikan. Yang penting isinya nggak sama.
Gitu Pak Ahmad Masudi, semoga bisa menjawab. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak. Iya, terima kasih Pak Firman atas jawabannya ya terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ahmad. Ya, silakan Bapak Ibu barangkali yang ingin bertanya lagi terkait dengan latar belakang ataupun penelitian PTK ataupun Pak PTS. Sudirman mungkin mau tambahkan yang Oh, iya, terkait plagiarisme. Ya. Jadi terima kasih ya Ibu Moderator, Pak Firman, Pak Ahmad Marzuki, Bapak Ibu yang lainnya. Jadi kalau misalnya judul itu kan biasa kita katakan bahwa judul ini adalah gambaran dari isi penelitian, meskipun masih biasanya ketika baca sepintas itu sudah banyak yang meneliti. Nah, namun Bapak Ibu sekalian bahwa ketika membaca satu tulisan dari judulnya, ya orang yang paham betul dengan penelitian itu biasanya justru penasaran ketika judulnya sama, tetapi mungkin penasarannya itu kenapa ini lagi yang diangkat gitu. Ya, makanya setidaknya di dalam judul itu, di dalam judul nanti kalau Bapak Ibu membuat judul, ya setidaknya yang harus lahir itu ada variabel-variabel gitu ya. Ya, variabel-variabel mungkin nanti akan dijelaskan pada rinciannya. Tapi setidaknya ketika misalnya Bapak Ibu meneliti sudah ada judulnya. Gitu. Nah, pasti yang kedua yang dilihat itu kalau di dalam penelitian ada istilah material dan formilnya. Ya, material dan formilnya. Materialnya apa? Itulah tadi dari objeknya, gitu ya. Objek penelitiannya mungkin beda, ada mungkin dari sekolah yang sama, ya, kelasnya mungkin sama, tetapi formilnya beda. Dia lebih perspektif misalnya gender. Dia bandingkan gini, bisa saja dua guru bersamaan dalam satu kelas meneliti, satu meneliti membandingkan kelas 10 1 misalnya ya, atau katakanlah kelas 11 1 dengan kelas 11 yang lainnya gitu. Sampai misalnya 5-6 kelas. Nah, yang satunya juga meneliti kelas yang sama, tetapi guru yang satu ini hanya meneliti dari perspektif gendernya misalnya. Dia bandingkan justru hanya bagaimana misalnya tadi menghafal ya kosakata. Bagaimana misalnya dia bandingkan ketika perempuan diberikan metode menghafal misalnya seperti tadi memory recycle itu dengan laki-laki ya tidak diberikan atau diberikan metode yang lain gitu. Nah, dia bisa bandingkan ke hal yang sama. Jadi materinya sama, objeknya mungkin sama, tapi metode formilnya atau metode dari pengkajian, pengolahan dan sumber-sumber datanya itu berbeda. Nah, itulah yang membedakan penelitian. Nah, penelitian yang tidak boleh itu adalah penelitian yang persis sama. Persis sama dalam artian ya hasilnya sama, objeknya mungkin sama, atau objeknya berubah, tetapi tidak meneliti, ya dia hanya ambil ya perumpamaan dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga ya ketika dicek plagiarismenya itu terdeteksi. Ya, sekarang Bapak Ibu ini sekarang ini itu dalam menulis itu sangat memang butuh perhatian. Ya, gampang-gampang susah. Perhatiannya kenapa? Karena meskipun itu dalam ide, ya saya juga pernah menulis terbit di Sinta 2. Saya menulis. Itu saya waktu itu saya temukan data-data yang mengantarkan di latar belakang saya itu sesuai dengan data lapangan seperti tadi. Ya, di paragraf keduanya. Kondisi-kondisi itu saya paparkan. Ternyata bahasa saya itu hampir dideteksi sama dengan tulisan artikel-artikel yang sudah terbit yang lainnya. Padahal ini saya temukan langsung, rasakan langsung. Gitu. Nah, disinilah saya mengatakan bahwa ternyata banyak pemikiran yang sama ya sebelumnya setelah lahir gitu, dari saya. Bagaimana cara membedakannya?
Nah, triknya nanti itu ya bagaimana mengolah dari segi bahasa. Ya, dari menyusun kalimat untuk membedakan dari penelitian sebelumnya, termasuk isi, ya, gitu. Nah, karena kenapa Bapak Ibu di dunia penelitian ini, ya termasuk di dalam penelitian tindakan kelas, itu masih banyak sekali hal-hal atau aspek yang belum dibahas pada mungkin guru-guru atau yang pembuat PTK sebelumnya. Nah, itulah yang kita ingin cari gitu. Ya, termasuk menemukan solusinya. Saya yakin banyak sekali. Nah, misalnya tadi mungkin selama ini secara umum saja satu kelas misalnya diambil sampel seluruh kelas, tapi tidak membandingkan lagi. Ya, misalnya ada yang tinggal di dekat sekolah, ada yang jauh dari sekolah. Pasti ada perbedaan gitu. Ya, itu yang kan kita cari seperti itu. Supaya mengayakan kita dalam penelitian ini, dalam informasi-informasi itu. Apalagi saat ini Bapak Ibu, kita ada di kondisi yang berbeda gitu. Di corona ini, ya, di COVID-19 ini, pasti banyak hal yang berubah secara drastis dari kebiasaan kita. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk menulis. Ya, ini kesempatan Bapak Ibu untuk menulis. Saya bahasakan dulu bahwa mungkin dulu yang di pedalaman-pedalaman gitu ya. Itu atau bahkan di kota pergi ke sekolah, yang di kota macet berjam-jam. Sekarang ini bangun tidur, ya siapkan peraga semua dari peraga untuk media belajarnya. Ya tinggal memberikan materinya gitu. Buka laptopnya atau handphonenya, stay-kan semua, masuk semua, baru menjelaskan gitu. Itu di luar dari kebiasaan. Pagi bangun misalnya, macet-macetan di jalan. Atau yang di pedalaman harus jalan menempuh 2 km baru sampai ke sekolah. Dengan adanya ini ada perbedaan. Makanya Bapak Ibu bisa bandingkan bagaimana misalnya siswa pada saat masa dulu ya waktu masih normal dengan sekarang gitu dalam memahami pembelajaran Bapak Ibu. Apakah ada peningkatan, justru ada penurunan. Nah, itulah yang kita ingin tulis. Itu memudahkan untuk menulis. Saya kira poin 5 tadi ini Bapak Ibu ketika bisa diterapkan, ya mulai dari mendeteksi apa yang ideal seharusnya saat ini ya, atau yang ada dalam kebijakan atau dalam semua dari regulasi-regulasi. Nah, itu kita cobalah kita sedikit demi sedikit mulai dari latar belakang ini. Nah, setidaknya mungkin di grup bisa nanti sudah mulai ya ada tulisan-tulisan gitu. Judul bagaimana ini supaya ini berkesinambungan. Harapan tadi ya Pak Firman mengatakan bahwa ya di akhir Agustus lah insya Allah kita akan menemukan atau setelah membuat suatu PTK gitu. Itu dari Bapak Ibu. Ya, ini untuk menjadi embrio agar penelitian-penelitian selanjutnya dari Bapak Ibu yang kerjakan ini berkesinambungan. Ya, dan ini bisa menjadikan Bapak Ibu setidaknya masuk dalam workshop ini ya training ini juga nanti Bapak Ibu bisa kembangkan ke teman-teman yang ada di sekolah. Saya kira seperti itu untuk Pak Ahmad Mas Zuki ya. Oke, Pak. Iya, terima kasih Pak Sudirman atas masukannya ya. Ini sangat menarik sekali dengan apa yang tadi dipertanyakan soal plagiarisme oleh Pak Ahmad. Iya, betul tadi yang udah dikatakan oleh Pak Sudirman. Setidaknya untuk pertemuan yang akan datang itu di grup itu sudah Ibu Bapak sudah mempersiapkan judul apa yang memang sudah dipersiapkan dalam penelitian Bapak Ibunya. Kebetulan saya juga penelitian saya waktu S1 saya mengenai bagaimana penelitian tindakan kelas dan kaitannya dengan motivasi belajar. Jadi nanti kita bisa sama sharing juga di grup Bapak Ibu terkait dengan penelitian tindakan kelas gitu. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan penelitian PTK atau PTS.
Ya, silakan. Ya. Izin moderator. Ya. Sambil menunggu penanya, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Intinya bahwa tadi sudah disampaikan dari awal bahwa kegiatan kita ini akan ada 4 sesi. Jadi kita mulai hari ini memang fokus ke pembahasan latar belakang saja. Jadi fokus ke bab 1 kira-kira. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin di Rabu malam ya, tanggal 5 kita fokus Selasa Rabu malam. Kita fokus ke bab 2 literatur review. Kemudian pertemuan selanjutnya kita fokus ke metodologi penelitian. Nanti pertemuan terakhir bab 4 pembahasan dan penutup. Kita memang tawarkan seperti ini agak panjang supaya ini tidak hanya sekedar kami misalnya sampaikan ceramah dan seperti ini terus selesai kegiatannya. Kita maunya ini betul-betul ada dampaknya kepada Bapak Ibu. Yang mendaftar itu cukup lumayan banyak ya, ada 50. Saya nggak tahu persoalan teknis apa yang kemudian hanya seperti separuhnya yang bisa masuk di Zoom. Mungkin keterbatasan internet atau apa, tapi itu nggak ada masalah. Kita nanti akan coba Bapak Ibu yang misalnya memang serius untuk bisa menulis. Jadi jangan, intinya gini, saya menawarkan justru kita mulai dari nol. Jadi Bapak Ibu kan pasti sudah sering menulis. Jadi tinggal tadi sore template-nya itu ya pertama tadi dikatakan Pak Sudirman ya sudah ditulis aja dulu kondisi ideal di sekolah Bapak Ibu. Kemudian kedua yang terjadinya apa. Nah itu kan udah jadi masalah. Nah mungkin hal-hal seperti ini kita harus mulai secara bersama-sama. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau misalnya gini, kalau nggak di grup nanti kami buatkan di Google Form, Ibu tinggal ngupload di sana. Kalau misalnya Ibu malu ke teman-teman semua, ya sudah kita buatkan form nanti upload di sana. Nanti kita coba kasih masukan secara kan kami tim juga punya keterbatasan, tapi kami akan kalau Bapak Ibu punya tulisan nanti kesediaan form upload aja di sana atau japri atau apa nanti bentuknya, nanti kita pendampingannya di situ. Jadi kita misalnya latar belakangnya ini perlu diperbaiki. Jadi akhir dari acara ini ya kita berharap ada tulisan yang dicapai. Itu nanti tulisan dari PTK ini itu dibawa ke artikel yang mungkin lebih sedikit jumlah halamannya dan akan berakhir kalau artikel kan memang kita panjang ya waktunya sampai 30 Agustus. Di akhir itu nanti kita bisa cari jurnalnya, submit sana, tinggal review dan lain sebagainya. Syukur-syukur bisa kita sampai ke sana. Memang bukan pekerjaan mudah, tapi tidak juga terlalu sulit kalau kita mau memulai. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya dan tim berharap kita punya komitmen untuk bisa menulis bareng-bareng. Kami akan coba mendampingi semaksimal mungkin kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki. Karena urusan menulis ini kan memang perlu kemauan, latihan, waktu dan lain sebagainya. Kan Bapak Ibu kan juga sekarang melakukan pekerjaannya sebagai guru untuk mengajar dan lain sebagainya. Tapi mungkin di sisa-sisa waktu itu untuk bisa digerakkan untuk menulis. Gitu ya dari saya. Mungkin ada pertanyaan Bu moderator itu di chat. Iya, terima kasih Pak. Ya, di sini ada beberapa orang yang memang sudah menanyakan ya di sini terkait dengan ada judul kemudian yang lain. Nah, di sini ada dari Ibu Ambarwati ya. Mungkinkah di masa pandemi COVID-19 ini dengan KBM secara PJJ kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran gitu.
maksudnya kegiatan PTK ini. Gitu. Ya, silakan Pak Sudirman atau Pak Firman untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ambarwati. Ya, dari Bu Ambarwati ya. Iya. Ya, jadi menanyakan bahwa mungkinkah di masa pandemi COVID-19 ini dengan kegiatan belajar mengajar secara pembelajaran jarak jauh ya, ini yang dimaksud ya, Iya. PJJ ya, ya kita dapat melakukan kegiatan PTK. Nah, dalam data Bapak Ibu, jadi ini kan nanti bersinggungan dengan data awal ya. Nah, setidaknya Bapak Ibu tadi ketika menerapkan kelima hal itu di dalam latar belakang untuk PTK ini, setidaknya mungkin yang dideteksi adalah ketika mau menulis saat ini, ya kondisi saat ini, maka Bapak Ibu setidaknya pertama ya coba meng-cross check ya apakah ada aturan-aturan dari sekolah Bapak Ibu gitu. Ya, sekolah-sekolah atau dari dinas misalnya, dinas pendidikan dari lingkungan Bapak Ibu ini itu yang mungkin menjadi keharusan untuk dijalankan oleh Bapak Ibu ya ketika misalnya dia WFH ya atau dia di rumah mengajar ya, mengajar di rumah maka di dalam Zoom seperti ini pun kita bisa jadikan penelitian ya, kita bisa jadikan penelitian misalnya Bapak Ibu bisa ya bisa banyak hal diukur gitu. Apakah misalnya kehadiran pesertanya sudah diinformasikan berkali-kali di grup WA misalnya, ya mungkin diinformasikan malam, besoknya lagi diinformasikan, padahal kan jadwalnya dia sudah tahu, tetapi ternyata pas berlangsung, ya berlangsung justru ya, Bapak Ibu misalnya menemui kendala gitu, sudah 20 menit Bapak Ibunya sudah di dalam Zoom misalnya, atau sudah melempar di grup WA ya, WA misalnya, kita belajar mulai diskusi misalnya. Ternyata tidak ada yang respon, tidak ada yang masuk di Zoom atau pertemuan media apapun lainnya. Berarti Bapak Ibu itu bisa dijadikan sebagai dasar bahwa oh ternyata ini juga ada masalah ini kondisi sekarang ini gitu. Kondisi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu menuliskan hal itu. Nah, seharusnya bagaimana ya? Seharusnya kan hadir gitu ya, di paragraf pertama harusnya hadir. Ternyata kondisinya kan tidak. Nah, Bapak Ibu bisa mendeteksi apa permasalahannya. Mungkin jaringan peserta didik susah atau mungkin kondisi misalnya di dalam satu keluarga hanya satu handphonenya harus belajar 4 kelas misalnya atau 4 anaknya sehingga dia harus gantian dan sebagainya. Atau misalnya selain jaringan memang tidak ada kuotanya gitu. Ya, itu bisa dijadikan oh ini masalahnya Nah, di poin kedua terakhir itu Bapak Ibu mungkin bisa mengatakan bahwa oh ternyata di paragraf keempat ini setelah ada gap di atas ini, nah harus muncul ya. Harus muncul kalau ini terus berlarut ya di paragraf keempatnya. Nah, ini bisa justru memperburuk ya suasana belajar di kelas Bapak Ibu. Sudah 20 menit setiap hari tidak ada yang hadir, bahkan tidak ada yang tidak sama sekali masuk dalam kelas dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa dijadikan penelitian. Nah, paragraf terakhirnya Bapak Ibu coba terukan solusi. Apa solusinya ya Bapak Ibu? Misalnya, oh kita misalnya solusinya ya, oh solusinya ya kalau misalnya seperti handphonenya hanya satu di satu keluarga, 4 anaknya harus belajar, belum dia pakai bisnis orang tuanya dan sebagainya. Oh, harusnya misalnya kalau dia mau menghafal atau ini, ya saya harusnya buat video saja, ya sebagai medianya. Atau nanti misalnya kapan dia bisa hadir, ya dia langsung ditanya apa bahasa Inggrisnya ini, gitu supaya menemukan. Jadi Bapak Ibu terserah nanti ya kita tim akan mencoba ini cocok nggak ini kalau dia metodenya metodenya dia pakai ini bisa menyelesaikan masalah atau tidak ini.
Nah, itu. Jadi semua hal yang Bapak Ibu yang terjadi saat ini, ya, jadi pembelajaran jarak jauh justru bisa dijadikan sebagai objek penelitian, ya, objek penelitian. Nah, olehnya itu saya kira justru menambah kesempatan, peluang untuk melakukan kegiatan ya penulisan ya tindakan kelas gitu ya. Karena kan kelasnya dulu kan di ruangan gitu ya, di sekolah gitu. Nah, sekarang kelasnya adalah seperti ini ya, seperti kita nyata dan tidak nyata gitu. Kita bertemu tidak pernah misalnya tidak tahu di mana itu orangnya gitu ya, sama dengan peserta didik gitu. Nah, saya kira Bapak Ibu Ibu Ambarwati ya, ini justru dijadikan sebagai kesempatan gitu ya, kesempatan untuk memperkaya dari melihat kondisi-kondisi yang dialami saat ini gitu ya. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan dari Ibu Ambarwati. Ya, terima kasih Pak Sudirman. Barangkali Pak Firman ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ambarwati. Baik, tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, sudah mengenai apakah dimungkinkankah ya. Jadi sangat memungkinkan ya Bapak Ibu. Dalam kondisi seperti ini justru muncul berbagai masalah, misalnya tadi udah disampaikan soal internet, belum lagi nanti ada tugas yang kita kasihkan media pembelajaran ada banyak, termasuk misalnya tadi udah sampaikan bisa merekam, bisa Google Classroom, dan lain sebagainya. Tapi memang ada hal misalnya Bapak Ibu nggak yakin bahwa itu adalah pekerjaan siswanya, itu juga bisa jadi masalah lain. Maksudnya banyak sekali bentangan masalah di sana, tinggal diangkat, ditulis, dan ditulis secara ilmiah. Ya. Jadi kalau permasalahan PJJ ini, atau permasalahan gara-gara pandemi COVID-19 ini, banyak sekali masalah. Nah mungkin memang kalau saat ini misalnya sudah, saya mengambil judul yang terbaru saja terkait semua pandemi. Jadi judul-judul lama kemudian dibenturkan dengan persoalan pandemi 19, COVID-19, itu menjadi sebuah judul atau tema baru yang kemudian dibahas. Cuma memang karena ramai sekali tulisan terkait itu, nah kemampuan untuk mengangkat permasalahan yang baik itulah yang agak penting. Banyak sekali persoalan di sana. Jadi Ibu Bapak sudah merasakan itu misalnya. Apakah di grup WA, apakah melalui Google Classroom misalnya, atau Zoom, atau media pembelajaran lain. Ini kan banyak sekali. Oh, di satu daerah misalnya ada gurunya keliling ke rumah siswa untuk mengajar. Nah, ini kan juga bisa masalah atau bukan. Nah, tergantung perspektif kita melihat berbagai persoalan-persoalan itu. Makanya tadi sangat penting sekali kalau aspek normatif ada aturannya misalnya, atau nggak perlu pakai, biasanya kalau kita di sekolah kan perlu ada aturan-aturan yang mendahului, kemudian masuk, oh realitasnya nggak begitu. Ada aturannya A, tapi yang bisa dilakukan B, berarti kan sudah ada masalah. Misalnya aturannya, saya nggak tahu ya, karena daerah COVID dan lain sebagainya, ada yang zona hijau, apakah ada sudah yang tatap muka, ataukah dalam seminggu cuma 2 kali atau 3 kali. Nah ini kan persoalan-persoalan yang bisa digali lebih jauh untuk melihat persoalan-persoalan tersebut. Makanya mungkin pertemuan ini semoga Bapak Ibu punya, melalui diskusi ini ada inspirasinya untuk menulis tema. Maksudnya jangan terlalu tergantung sama judul, tulis latar belakangnya, nanti bisa judul belakangan gitu. Jadi bisa saja nanti disesuaikan dengan isinya yang Bapak Ibu. Kan nanti kalau menulis jurnal apalagi. Kalau menulis jurnal harus yang betul-betul dibutuhkan, misalnya pengelola jurnal, oh ini menarik, izin dan lain sebagainya. Nah ini kan yang kita perlu gali dan diskusikan bersama. Jadi memang
Bapak Ibu nggak usah khawatir, tulis saja yang bisa ditulis permasalahan yang ada, nanti kita coba akan bantu, karena yang tahu permasalahannya sekarang kan Bapak Ibu. Tinggal tulis masalah itu, nanti kita coba akan bantu, kira-kira kasih masukan lah, supaya dia bisa kita, nanti kan kalau dalam benak saya dan tim, mungkin ya itu bisa diangkat ke jurnal gitu, supaya dia lebih bermanfaat, bisa dibaca oleh seluruh orang, terpublikasi nasional misalnya ke Sinta berapa. Nah ini kan akan sangat banyak manfaatnya. Gitu ya Bu Ambarwati. Mungkin saya lanjutkan saja ini Bu Moderator, karena jam 2 juga saya ada meeting. Soal Pak Lili Supandi ya, upaya meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Ini kalau saya sih ini boleh diangkat dalam sebuah penelitian PTK. Tapi nanti kita bisa elaborasi judulnya kalau dia masuk di jurnal artikel. Tapi untuk PTK kan nggak mesti harus sama, jadi sangat berbeda laporan penelitian, judul laporan penelitian dengan judul artikel. Tapi nggak masalah kalau saya, Bapak Ibu yang di forum ini coba menulis saya dulu latar belakangnya, entah 1 halaman, 2 halaman dulu. Menjelaskan ke kita tahu bahwa ucapan Jubaidah ya. Selain latar belakang, perlukah tujuan dari penelitian atau tidak perlu? Bagaimana mendeteksi input data penelitian sebagai ukuran latar belakang? Ya. Silakan Pak Sudirman dulu boleh. Ya. Ini yang dari Bu Jubeda ya. Kalau Pak Lili Supendi, saya kira betul kata Pak Firman ya, bahwa nanti akan kita nulis latar belakangnya yang dimaksud dari judulnya ini. Nanti kalau misalnya dirampingkan judulnya untuk artikel jurnal, memang harus dirampingkan karena ada batasan-batasannya. Seperti saya jelaskan dulu, itu hanya ada yang menerima 16 kata, ada yang hanya 12 dan sebagainya. Gitu ya. Kita hanya konteksnya nanti ini akan tujuannya sama judulnya, tapi lebih diringkas gitu. Nah, silahkan Pak Lili Supendi dilanjutkan untuk menulis latar belakangnya, gitu, supaya kita tahu ya, kita tahu oh ini arahnya ke sini. Gitu. Ibu juga, ibu bapak juga yang lain juga silahkan ya. Setidaknya ada judul ya, judul yang saya mau seperti ini ya. Nanti yang dimaksud Pak Firman tadi bahwa judulnya itu nanti di belakangan dikoreksi gitu. Berangkat dari judul sederhana dulu, nanti kita rampingkan judulnya gitu, dibantu Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Jubeda ya, kalau di dalam satu penelitian ya, khususnya di dalam latar belakang ya, kalau di PTK biasanya kan susunan-susunannya itu setelah latar belakang, kemudian ada fokus masalah kalau misalnya dibutuhkan gitu ya. Ada rumusan masalah, kemudian turun lagi ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu biasanya mengikuti dari rumusan masalah itu gitu. Apa tujuannya? Nah, apa tujuannya? Yaitu dari rumusan masalah yang lahir, mungkin misalnya fokus masalahnya kan ke judul. Nah, rumusan masalahnya itu mungkin ada 2, ada 3, ya atau bahkan lebih. Itu tujuannya mengikuti dari rumusan masalahnya. Misalnya tujuannya pertama, tujuannya misalnya rumusan masalah A, mencari misalnya A gitu. Berarti tujuannya harus ke A itu, jangan tujuannya ke B gitu. Ditanya misalnya ke kiri, dia ke kanan tujuannya. Itu yang enggak dibolehkan ya. Nah, seperti itu di dalam tujuannya, itu mengikuti dari rumusan masalahnya. Nah, kalau misalnya kita mau mendeteksi dari awal, ya penelitian atau ada ukuran dari latar belakang itu, Bapak Ibu bisa misalnya membuka catatan sekarang gitu. Catatan sekarang misalnya yang dari guru gitu, guru apa? Misalnya ada guru IPA atau matematika tadi gitu. Bapak lihat di dalam nilai-nilai siswanya itu gitu. Nilai siswanya itu sebagai acuan dasar gitu. Saya dulu misalnya
Bapak Ibu mengatakan bahwa oh dulunya saya ini hanya mengajar begitu saja, hanya metode ini saya pakai. Nah, Bapak Ibu ketika melihat dari data awal itu, ya data awal itu ternyata ada penurunan gitu, tidak sesuai dengan misalnya seperti tadi saya gambarkan ada masalah lah lahir dari situ. Misalnya, oh ternyata 60% itu tidak sesuai yang saya harapkan gitu. Seharusnya kan pencapaian pembelajarannya itu 75% harus tahu semua misalnya matematika tentang ini. Tetapi ternyata dilihat nilai-nilai matematikanya itu turun semua. Gitu. Atau KKM dari dilihat di sini ternyata ini tidak capai ini. Berarti ada masalah. Nah, itulah yang kita mau carikan carikan jalan keluar. Kita cari metode pembelajaran yang lain dari teori-teori yang lain misalnya dijadikan sebagai metode dalam mengukur lagi. Kita mau lihat kalau misalnya ini saya terapkan, ya istilahnya kalau bikin kopi lah, kalau saya tambahkan sedikit misalnya susu, ini bagaimana rasanya nih? Oh ternyata semua enak gitu, banyak peminatnya berarti meningkatkan daya prestasi siswa. Nah itulah yang kita tulis di dalam hasil penelitian kita itu. Kita menerapkan teori itu, gitu ya, uji dan uji itu. Nah seperti itu mungkin Bu Jubeda ya, bahwa ketika misalnya saat ini kita lihat dulu, nah, kita bandingkan masa COVID dan sebelumnya itu bisa jadi itu justru bisa gitu. Dulu misalnya kalau misalnya Bu Jubeda ini misalnya dulu misalnya mengajar bahasa Inggris waktu di kelas muda misalnya hanya sehari bisa menghafal semua bahasa Inggris yang ada di dalam tubuh, ada di tubuh bisa misalnya mata, telinga dan sebagainya. Setelah COVID itu 1 hari justru tidak bisa menghafal hanya di bagian kepala misalnya. Berarti ini ada masalah, ada problem di sini. Itu yang harus dicarikan solusi dari PTK kita. Nah, saya kira begitu Bu Jebedaya sama Pak Lili. Ada terakhir saya chatnya saya lihat ini. Ya, ada juga judul dari Yusuf Fens Ismail bahwa mengatakan kalau judul saya ya pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kinerja guru dan prestasi siswa pada pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Amaris. Saya kira bagus Bapak untuk dijadikan sebagai landasan pikir kita dulu. Ya, setidaknya kita lihat kalau mau nanti menjadikan kerangka dasar berpikirnya dalam membuat judul ini, bahwa nanti ada pengaruh gitu, ada pengaruh dari PJJ ini, pengaruhnya kemana? Ya ke guru dan prestasi, terhadap kinerja guru gitu ya. Jadi kalau simple saya, kalau seperti ini kan misalnya kita bisa tarik, oh Y-nya 1 gitu ya. Y-nya 1 yaitu pembelajaran jarak jauh. Ya, X-nya mana? Ya, X-nya 1 ya, X-nya 1 yaitu pembelajaran jarak jauh. Ya, nah, yang mana mau nanti dilihat Y-nya? Y-nya itu adalah kinerja guru dan prestasi siswa. Ya, itu ya. Jadi nanti dilihat bahwa ada pengaruh tidak pembelajaran jarak jauh ini terhadap guru dan prestasi siswa gitu ya. Mungkin kinerja guru nanti diuji X ke Y, Y1 ya, X ke Y2 gitu. Bisa saja nanti seperti itu. Atau nanti kalau mau rumit lagi atau mau ditambah lagi ya kita carikan penghubung di tengahnya apa gitu. Ya, nanti bisa dilanjutkan saja Ibu Yosef ya, bahwa dilanjutkan saja, dibuatkan dulu latar belakangnya supaya mungkin tim nanti bisa melihat, oh ini yang dimaksud dari Yosef ini. Ya, saya kira kalau Bapak Ibu ketik dengan bahasa sendiri itu lebih menjauhkan dari plagiarisme. Ya, plagiarisme. Silahkan Bapak Ibu mengetik dengan sendiri. Nanti ketika misalnya ada perlu diedit oleh tim dan sebagainya, ya kedepannya Bu akan diedit. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin begitu Bu Moderator. Ya, saya kira seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, ya baik. Ya Bapak Ibu sangat menarik sekali ya dengan perbincangan pada hari ini, karena ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan satu judul,
ya setidaknya selembar atau 2 lembar lah untuk mulai menulis latar belakang ataupun permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu sendiri gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja, dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan arahannya, kemudian juga dalam penyampaian materinya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Sangat termotivasi, terdorong untuk kita bisa menulis gitu kan. Dari sekarang dipersiapkan untuk judulnya, kemudian juga latar belakangnya dari sekarang sudah mulai menulis gitu. Agar di pertemuan yang akan datang itu sudah ada judul yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Terima kasih atas semua partisipasi, kemudian juga antusiasnya dari Bapak Ibu yang sangat benar-benar mengikuti workshop hari ini, dan kita akan ketemu lagi di hari yang akan datang. Tentu saja dengan membedah bagaimana workshop kita terkait dengan PTK, PTS, kemudian juga jurnal gitu. Ya, saya Fitria Marlianawati sebagai moderator pamit undur diri, dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah berkenan dalam mengikuti workshop hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ternyata ini ada dosen juga ya ikut. Ada Pak Irfan dari Internate. Jadi ya, ini diskusi ya Bapak Ibu. Jadi saya kira nanti harapan besarnya Bapak Ibu juga bisa menyebarluaskan ya informasi ini supaya demi kemajuan dunia pendidikan kita. Saya kira seperti itu Bu ya. Terima kasih banyak perhatiannya. Saya mohon izin live Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua.